Kesaktian Rubicon milik Mario Dandi dibongkar Shane Lucas, bisa masuk tol tanpa bayar. Shane Lucas, teman Mario Dandi yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap David, kini mulai membongkar tabir di balik kasus yang sedang jadi sorotan ini. Terbaru, Shane Lucas melalui kuasa hukumnya mengungkap gaya hidup mewah yang dijalani Mario Dandi saat ayahnya masih menjabat sebagai Ditjen Pajak. Salah satunya adalah kesaktian mobil Rubicon milik Mario Dandi yang juga tidak membayar ketika melewati jalur tol. Kuasa hukum Shane, Happy SP Sihombing, mengatakan Shane Lucas sudah berteman dengan Mario Dandi selama sekitar 1 tahun lebih. Dia kan sudah lama kenal, sudah hampir sekitar setahun lebih, kata Happy kepada wartawan pada Rabu 1 Maret 2023. Berdasarkan pengakuan Shane, sambung Happy, Mario tidak membayar ketika melintas di jalan tol. Dia kalau bawa Rubicon menurut klien kami, dia selalu lewat tol tapi tidak bayar. Ada dia bilang ini Shane caranya nggak bayar lewat tol, ungkap dia. Di sisi lain, Shane membongkar peran pacar Mario Dandi Satrio berinisial AG dalam kasus penganiayaan terhadap David. Melalui Happy SP Sihombing, Shane menyebut AG termasuk orang yang ikut merekam aksi penganiayaan brutal oleh Mario. Setelah dikonfirmasi ke Shane, jadi itu sudah A1 setelah ditanya lagi, si AG yang merekam pakai HP-nya sendiri, kata Happy saat dikonfirmasi pada Selasa lalu. Selain itu, lanjut Happy, Shane menyebut bahwa AG tidak menolong David. Shane hanya melihat seorang wanita diduga ibu dari teman David berinisial N yang memberikan pertolongan kepada korban. Tadi ceritanya Shane, si AG nggak menolong David. Ada juga ibu-ibu, tapi klien saya nggak tahu. Yang jelas dia penduduk di situ, ungkap Happy. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi mengklaim AG sempat menolong David. Ade Ari mengatakan ibu dari teman korban berinisial N menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan kepada David. N lalu menyuruh AG untuk mengangkat kepala David ke pangkuannya dengan tujuan agar darah tidak mengalir ke hidung korban. Hal itu dalam rangka pertolongan karena saksi N, ibu dari rekan korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepala korban supaya aliran pendarahannya tidak masuk ke hidung, kata Ade kepada wartawan pada Jumat 24 Februari lalu. Di sisi lain, Happy mengungkap obrolan kliennya dengan Mario Dandi Satrio saat berada di dalam mobil Rubicon pada Senin 20 Februari lalu. Saat itu Mario, Shane, dan AG bergerak menuju Komplek Green Permata, Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk menemui David. Mulanya jelas Happy, Mario berkali-kali menghubungi Shane dan mengajaknya pergi ke minimarket. Namun Happy menyebut kliennya tidak menjawab telepon Mario hingga akhirnya anak mantan pejabat Ditjen Pajak itu datang ke rumah Shane. Menurut dia, Mario memaksa agar Shane ikut dengannya. Bahwa sebelum kejadian itu dia ditelepon, hampir sama dengan keterangan bapaknya bahwa dia tidak mau ditolak. Tapi si Mario dia maksa, dia datang ke rumahnya si Shane. Itu janjinya ke toko minimarket dekat perumahan Shane, kata Happy kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Di dalam mobil Rubicon, Mario mengatakan bahwa ia akan ke kawasan Lebak Bulus. Namun Mario mengubah rute perjalanan dari Lebak Bulus menuju Komplek Green Permata Pesanggerahan. Waktu itu dia beralih ke tempat lain. Si Shane tanya, "Kita kemana nih?" ujar Happy. Mario lalu menjawab, "Sudah, kamu tenang saja. Kamu duduk saja. Kita akan ke tempatnya David. Setelah itu nanti kamu ikut saja. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu ikut perintah saya saja," tambahnya. Ia mengklaim Shane mulanya tidak mengetahui Mario akan membawanya menemui dan menganiaya David. Namun menurut Happy saat itu Mario meminta Shane untuk tenang. Mario juga disebut akan bertanggung jawab penuh atas perintah yang terjadi. Dalam kasus penganiayaan ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas sebagai tersangka. Sedangkan pacar Mario berinisial AG yang berusia 15 tahun masih berstatus sebagai saksi meskipun ia juga berada di tempat kejadian perkara. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Ari mengatakan peran Shane adalah memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Selain itu, Shane juga merekam aksi penganiayaan itu menggunakan handphone milik Mario.